Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih juga kepada Mas yang nomor 2 dari barusan tanya dari setelah Mas Dadang. Terus tadi saya istrikan Cak Nun tadi katakan bahwa katakan bahwa pemilu 2014 nanti ya kan Mas itu tanya bahwa setelah nanti 2014 itu terpilihnya caleg-caleg dan DPR. Jadi pertanyaan itu ya, esensi yang saya tangkap itu adalah bahwa nanti 2014 itu menurut Cak Nun itu seperti apa pemimpin itu? Itu kan itu yang satu. Yang kedua, artinya dari esensi pemilu seperti apa itu? Oleh karena itu saya cuma ingin menyambung dari Cak Nun tadi itu kan bisnis mereka berdagang. Oleh karena itu, karena melihat carut marutnya Republik saat ini, dagang sapi segala macam, importir yang tidak beres di negeri ini, satu menteri dan menteri lainnya sudah tidak beres, tapi yang udahlah sudah dijelaskan semua oleh Cak Nun tadi. Tapi yang menurut oleh karena itu saya bahwa sebagai warga negara ini keterlanjuran saya atau teman-teman di sini sebagai warga negara. Loh, kalau nanti 2014 nanti seperti ini juga, apa sebagai seorang intelektual atau tanggung jawab moral apa kita ini sebagai itu persoalan. Lalu kalau kita membiarkan ini terus 2015 terus nanti seperti ini lagi, loh, wallahu a'lam bishawab. Itu ada kegalauan kita sebagai warga negara. Coba kita melihat bahwa bagaimana Cak Nun melihat itu sebagai apa filosofinya kah, apakah tata negaraan kita kah, atau mungkin dari tadi Cak Nun sudah menjawab dari urutan dari zaman Majapahit sampai sekarang. Itu coba diperkirakan prediksi. Apa nanti kalau negeri ini terkorup terus gila. Kita membiarkan kejahatan di Republik ini berjalan terus, continue. Lalu ada cuci kita mau dikemanakan? Nah, ini memang keserius, tapi ya itulah gaya-gaya bahasa yang. Terima kasih. Ya, diterusin Mas yang ini tadi supaya satu konteks ya, masih satu rangkuman. Kiai Kanjeng Nuwun Sewu, jujur saya masih belum puas dan merasa belum beres. Sudah 2 penanya, ternyata hatinya hampir sama. Jadi mohon Cak Nun diterangkan dawuhipun Gusti Allah dalam surat Al-A'raf. Itu mungkin panjenengan yang melengkapi, saya hanya belajar sepotong. Sampean omongkan ayatnya itu rumah sama aku ngerti. Itu Gusti Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka atau umatnya itu sendiri yang merubahnya. Lantas kembali lagi, kami yang anggap bocah angon arek deso yang pengen belajar jadi aktivis ini memandang kalau boleh mencintai negeri ini, momentum 9 April 2014 itu adalah DPR adalah yang membuat undang-undang, Presiden adalah yang punya kuasa penuh mau diarahkan kemana ini NKRI. Nah, kula nyuwun bagaimana yang terbaik dari masyarakat ini untuk memilah dan memilih untuk lebih baik negeri kita ini ke depannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pemahaman dasarnya yang lebih primer melakukan perubahan itu kauminnya apa Allahnya? Allahnya kan? Allahnya apa orangnya? Ini Tuhan bilang saya nggak akan merubah kamu loh sebelum kamu merubah diri kamu sendiri. Itu kira-kira nanti kapasitas yang lebih primer pada perubahan yang terjadi itu datang dari Tuhan apa dari orangnya? Nah ini tolong didiskusikan karena belum pernah diomongkan ini. Perubahan yang kamu lakukan adalah menyiapkan tanah untuk ditanami padi, kamu singkal, kamu garu, kamu banyoni, terus ditanduri. Nandurnya itu kalau orang Jawa harus diurai rambutnya perempuan, karena perempuan itu rambutnya lambang kesuburan, kalau laki-laki itu lambang api. Jadi kalau laki-laki jangan gondrong seperti saya, kecuali bisa merubah apimu menjadi kesuburan sosial.
Itu kalau Jawa. Tapi Anda tidak harus pakai standar itu. Tapi yang perubahan yang Anda lakukan adalah menyiapkan tanah dan seterusnya tadi, menanam padi. Kemudian puncak perubahan itu adalah padi berbuah dan kamu panen. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda tadi menyiapkan tanah, terus Anda menanam padi. Peristiwa yang lebih besar itu menanam padi atau tumbuhnya padi? Yang lebih besar mana, yang lebih primer? Nah, jadi yang lebih primer ini yang Anda lakukan, yang dilakukan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan. Panen, itu hasil karyamu apa hasil karya Tuhan? Karya Tuhan. Demikianlah juga Indonesia yang besar dan krusial ini. Jadi kalau Anda jadi pengawas pemilu, Anda niatnya adalah supaya Allah merubah. Tapi Anda jangan niatkan terlalu serius bahwa pengawasan Anda akan merubah pemilu. Karena Anda tidak mampu menumbuhkan padi dan tidak mampu bikin padi panen. Yang saya lakukan dengan KJ, dengan Ma'iyah, dengan tanggal 28, dengan teater, dengan semua itu sebenarnya hanya nyingkal tanah, hanya nanam padi. Tapi saya tidak mampu menumbuhkan padi dan saya tidak mampu membuat padi itu panen. Gitu loh Mas. Nah, dengan begini, sekarang masalahnya Sukosrono sama Sumantri tidak bisa kalau tanpa Punokawan. Punokawan ini sebenarnya satu jenjang saja untuk memahami bahwa harus ada peran di atas manusia, harus ada peran spiritual, harus ada peran dari Allah dengan malaikatnya. Malaikat itu artinya aparat-aparatnya, birokratnya, perdana menteri, menteri, dirjen, irjen, sampai kepala bagian, kepala dinas, bupati. Allah punya semua, punya semua. Allah menumbuhkan padi, tapi tidak Allah langsung menumbuhkan padi. Allah boleh punya staf yang urusan padi. Allah boleh punya staf yang urusan Gunung Merapi. Nah, masalahnya begini Mas, seperti yang Anda tanyakan. Kita tidak usah mengeluh lagi lah tentang hancurnya kita ini ya Mas ya. Satu contoh begini deh. Anda kan sekolah nih. Sekolah itu kan untuk ngerti, menggunakan logika bahwa yang baik begini, yang baik yang ada ekspertasi, ada spesialisasi, bahwa yang Menteri Pertanian adalah orang yang satu mencintai para petani, nomor dua mengerti betul dunia pertanian sampai soal tanam pertaniannya, sampai bisnis pertaniannya dan konstelasi politik pertaniannya. Seorang menteri harus menguasai itu semua dalam rangka menyejahterakan para petani dan rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, di setiap departemen kan ada ekspertasinya masing-masing. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah pernah ada kabinet yang disusun berdasarkan ekspertasi? Ya. Jadi ada gunanya nggak sekolah? Ada gunanya nggak pendidikan? Sementara setiap orang setengah mati membawa anaknya dengan bayaran berapapun untuk bersekolah. Tapi kan buktinya tidak ada gunanya sebenarnya. Kita tidak ada masalah. Siapapun menjadi menteri, siapapun menjadi gubernur, siapapun menjadi presiden, nomor satu harus tidak masalah, harus ikhlas, tidak ada masalah. Cuman kan kita punya nalar. Loh, kalau orang itu menjadi menteri X, lah terus orang-orang yang benar-benar belajar dan terbukti mencintai urusan itu kok tidak jadi menteri? Terus bagaimana dong cara kita mengikhlasi itu? Apakah keikhlasan di situ itu wajib? Ataukah malah makruh ikhlas itu? Yang mana? Nah kalau dilihat kan hampir semua lini seperti itu. Emang nggak ada orang sehingga dia yang jadi presiden? Sedangkan syarat-syaratnya paling tidak memenuhi. Jadi produser dari birokrasi dan kekuasaan pemerintahan kita ini ibarat warung yang selalu menyuguhkan makanan beracun kepada Anda. Dan sekarang Anda bertanya kepada saya, Cak, kira-kira makanan beracun jenis apa yang akan disuguhkan tahun 2014? Kan gitu Anda. Artinya Anda masih percaya kepada warung itu. Betul enggak? Nah, apakah saya harus menjawab bahwa loh, saya tidak akan mengandalkan warung itu untuk perubahan yang beneran? Tapi kan saya tidak bisa terang-terangan sampai sedasar itu, Mas. Saya kan masih harus menghormati dan kasihan juga lah kalau saya ngomong sampai
Makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan Anda punya negara. Mas nggak ngerti artinya. Karena saya tidak anggap ini negara. Gini kok negara, gitu kok presiden, gitu kok menteri. Masa menteri mengendalikan harga garam aja nggak bisa. Masa ada menteri, masa Brambang sauno regane, Lombok sauno regane. Kan begitu masa kedelai. Kan itu, jadi kan secara hakiki itu bukan menteri, secara hakiki itu bukan presiden. Anda masih menanyakan lagi kira-kira produser yang sama akan memproduksi presidennya bagaimana, kan gitu yang Anda tanyakan. Nah saya kan kalau kejam mengatakan, loh saya tidak percaya kepada warungnya. Saya menghendaki perubahan yang tidak cukup dilakukan oleh Sukosrono maupun oleh Sumantri. Maka kita membutuhkan peran-peran yang lebih besar, yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kita bikin KC. Tidak untuk berafiliasi kepada politik tertentu, tapi kita setor sama Allah. Ya Allah, kami sudah nyingkal tanah. Ya Allah, kami sudah tanam padi. Ya Allah, kami sudah toleran kepada burung-burung, kepada roh-roh, kepada makhluk-makhluk lain. Kami sudah bikin sesaji di perempatan. Ya Allah, jadi semua itu saya pakai sebagai sesaji kepada Tuhan. Karena yang bisa merubah ini tadi siapa? Tuhan. Tapi kalau saya ngomong langsung supaya Tuhan, nanti orang bilang jangan fatalis, lari dari rasionalitas ke mistik, kan gitu. Enggak semua anggitmu kan bisa ngerubah raimu tak. Mengubah anak kita aja setengah mati kok. Gitu loh. Udah sekarang kamu ketemu si Vicky itu coba kamu rubah kalau bisa. Malah kena konspirasi hati kamu. Gitu loh. Lah kok se-Indonesia. Maka yang saya lakukan adalah memperjelas momentum-momentum di mana saya akan nanting. Ya Allah, gimana ini? Sebab solusi-solusi yang ada dalam sejarah, Mas, ini yang saya agak cemaskan. Kalau solusi Indonesia mengandalkan pemilu, kan Anda sudah jelas nggak? Ya nggak bisa lah memproduksi. Sebelum saya ngomong langit ya, kita tuh saking miskinnya, saking laparnya, itu ada makanan dikit itu waduh dah senengnya luar biasa. Orang Indonesia ini kayak orang yang disandera yang akhirnya mencintai penyanderanya. Itu namanya hostage syndrome. Jadi kamu saya culik, terus Andi saya suruh jaga kamu. Kamu kan marah tuh sama saya, sama Andi, sama semua. Tapi kamu lapar malamnya. Terus Andi kelihatan kok loh, ya Andi kok mau yang manggil ngambilin air, terus bawa bungkusan makanan, terus ngawasi terus. Kamu mau kencing kamu diantar, meskipun kamu di borgol itu ya. Hari kedua kamu mulai berkesimpulan Andi ini sebenarnya orang baik, dan gitu kan. Nanti hari ketiga kamu cinta sama Andi. Nomor 4, ketika kamu diambil oleh polisi dan penculiknya akan ditangkap, kamu bela dia, jangan dia orang baik, kan begitu. Itulah yang kamu alami sekarang. Hanya sekedar mengambilkan makanan, hanya sekedar memberikan air segelas, kamu jadikan pahlawan, seolah-olah dia satrio piningin. Padahal ya memang begitu seharusnya. Itu tidak ada yang hebat tuh ya, wajar-wajar saja seperti itu. Gitu loh Mas. Ya dia mesti dong ngasih makan Anda, masa nggak kasih makan Anda? Kita bikin monorail kayak bukan apa sih lah, sejak dulu dong mestinya bikin, mau dari dulu duitnya segitu banyak kok. Kan begitu. Nah kita jangan menjadi orang yang tersandera yang akhirnya mencintai penyandera secara tidak objektif. Itu loh masalahnya saya. Saya tidak ada masalah siapapun jadi presiden. Tapi gimana sih Mas, kalau Anda punya istri, ya, terus Anda pamit sama istri Anda, sebentar saya mau cari istri yang di sana yang lebih cantik, boleh enggak istri? Kamu wali kota, terus kamu melamar jadi gubernur. Ketika kamu masih jadi wali kota, seandainya kamu tidak diterima, kamu balik jadi wali kota. Karena kamu diterima, kamu tinggalkan istrimu yang pertama, kamu hidup sama istrimu yang kedua. Itu tuh kalau secara logika gimana itu Mas?
Boleh enggak itu mas? Boleh enggak itu gitu? Tapi undang-undang kita membolehkan. Kalau gagal di Jakarta dia tetap kembali jadi wali kota kan? Atau bagaimana aturannya? Atau setidaknya loh, kamu kan ceraikan saya dulu baru cari istri yang lain. Loh enggak, ini istrinya malah seneng loh yang ditinggal ini. Malah bangga loh suaminya dapat istri baru. Ini Sukosrono. Jadi nek cara Jogja lah piye Sumantrine wis do asu kabeh, Sukosrono ini pekok kabeh gitu loh. Kalau cara Jogja. Jadi kalau pertanyaan Anda saya jawab gini Mas, Anda ini nanya hal yang sama dengan saya. Dan saya sedang mencari jawaban, mempercepat jawaban itu sebenarnya dengan cara memperbanyak sesaji saya itu. Maka saya ikhlas melakukan kayak gini dimanapun. Keliling, besok kita hampir di dekat Palembang sana besok malam. Nanti jam 7 saya sudah harus di airport. Dan itu saya lakukan tiap hari di mana-mana, bukan supaya saya jadi apa-apa, supaya Allah sayang sama kita dan tidak memakai formula yang kemarin-kemarin. So formula yang sudah ada itu formulanya semua fisik mas, gunung meletus, gempa bumi. Jadi kam min qaryatin ahlaknahu, ya tak? Betapa banyak negeri-negeri yang aku hancurkan dan aku ganti dengan umat yang baru, kan begitu. Kalau jalan keluarnya adalah 5 gunung meletus di Pulau Jawa bareng-bareng, kemudian Jakarta akan ikut hancur lebur. Kalau itu jalan keluarnya, terus apa gunanya kita bikin KJ? Oh, Anda yang ikut KJ juga Anda ikut tenggelam, ikut hancur. Nah, kita mohon sama Allah, jalan keluarnya jalan keluar yang lebih kualitatif, jalan keluar yang merupakan formula perubahan yang lebih bermutu, tidak fisik. Sebab kalau gunung Merapi meletus, gempa tidak milih orang baik, nggak ada kok gempa milih-milih. Wah, ini serajin sholat nggak kena gempa. Terus habis dari kalau zaman dulu nih, wah ini senengannya ke Doli kena gempa, gitu ya enggak. Nggak ada, Tuhan itu nggak punya sifat seperti itu. Tuhan itu uang curian dipakai untuk makan nasi ya enak tetap nasinya. Itu namanya rahmat gitu loh mas. Bukan kok uang korupsi terus dipakai beli sop buntut terus sop buntutnya pahit. Enggak ya tetap enak. Itu namanya rahmat. Tapi ingin saya katakan sama Anda, kalaupun jalan keluarnya itu nanti adalah gunung-gunung meletus, kemudian ada terbuka kapal di atas gunung yang terbesar sedunia itu akan menyingkap, kemudian akan meleleh, dan kemudian kita nunggu beberapa tahun untuk meletus sehingga penguasa dunia akan kalang kabut dan habis di seberang sana. Itu juga bukan jalan keluar yang sesungguhnya saya impikan. Saya inginnya itu seluruh proses intelektual, spiritual, moral seperti ini oleh Allah diridhoi, sehingga proses Indonesia ini rakyat memiliki kecerdasan baru. Terserah, misalnya gini, kalau rakyat punya kecerdasan dan punya kepekaan tentang pemimpin yang sejati, kalau yang didaftar untuk jadi capres tidak memenuhi syarat, ya rakyat tinggal nggak milih, kan begitu. Kan begitu sebenarnya. Karena tidak memilih adalah pilihan. Jadi dia memenuhi syarat untuk memilih, toh? Kalau punya akal. Gitu loh mas. Nah, saya kan dari dulu berdoa, ya Allah mbak ikut pemilu 2014. Lu karepmu piye nun? Nggih bukan kok sampean terus teko nang TPS mboten aku nun. Ya ndak, masa Tuhan datang ke TPS dikawal Jibril, dikawal ya ndak. Tapi Tuhan kalau ikut pemilu itu berarti Tuhan menyebarkan hidayah ke Republik Indonesia, ke seluruh rakyatnya, sehingga rakyat memiliki kecerdasan baru, kepekaan baru, kekuatan baru, sehingga ketika dia memilih dia punya ketegasan dan kejernihan. Kalau tidak memenuhi syarat dia tidak pilih, kalau memenuhi syarat dia coba pilih. Kalau itu terjadi kan masih agak lumayan daripada Gunung Berapi 5 sekaligus meletus di Pulau Jawa dan sekitarnya, daripada yang sifatnya fisik itu loh mas. Nah, saya tidak bisa memprediksi mas.
Yang bisa saya lakukan adalah tadi nyingkal tanah, menanam padi, mencabuti rumput-rumput liar, kemudian kasih persembahan-persembahan rohaniah kepada Tuhan. Mudah-mudahan innallaha yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum sesudah kaum itu merubah dirinya sendiri. Kita ini kan dalam rangka merubah gitu loh Mas. Jadi nomor 1 Anda datang sini untuk merubah hidupmu dan keluargamu. Nomor 2 merubah masyarakat dan bangsamu seluruhnya. Dan ini hanya Tuhan yang bisa menolong Anda. Sebab perubahan primer tadi sudah diputuskan terjadi tidak oleh kita melainkan oleh Tuhan. Dan ini bukan fatalisme. Bukan fatalisme. Memang tidak bisa. Mau berubah gimana Mas? Dari mana Mas? Wong semua yang di atas tidak mau berubah kok Mas. Mau Mas orang anggota DPR keadaan berubah? Mau mereka? Tidak mau dong. Yang sekarang pada mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau dia keadaannya berubah. Yang enak yang kayak sekarang kok. Gitu loh. Saya mau ngomong per calon presiden sebenarnya berdasarkan penelitian dan pengetahuan saya, tapi tidak baiklah saya omongkan sekarang, kapan-kapan lah. Tapi pokoknya mudah-mudahan kalaupun itu tidak jadi, ya gempa tidak terjadi, gunung meletus tidak terjadi, hidayah juga tidak terjadi. Mudah-mudahan masih ada opsi ketiga, yaitu Tuhan menjebak kita dalam tanda petik. Kadang-kadang Tuhan itu menyimpan sesuatu yang baik di balik sesuatu yang buruk. Itu juga bisa terjadi toh Mas? Bisa nggak Mas? Maling yang baik adalah yang menyimpan barang malingannya di tempat sampah, gitu loh Mas. Orang tidak ada yang berpikir bahwa emas itu ada di tumpukan sampah. Dan Tuhan itu sering menyimpan kemuliaan-kemuliaan di balik kenyataan yang semua orang menganggap itu kehinaan. Sama dengan Allah menyimpan Ashabul Kahfi 309 tahun hanya dikawal oleh kaki anjing yang berjuntai di mulut gua itu, sehingga sekian generasi umat manusia menyimpulkan itu gua itu sarang anjing, sehingga tidak seorang pun punya ide untuk masuk gua itu, karena di dalam gua itu ada orang-orang yang sedang ditidurkan Tuhan. Mudah-mudahan Anda kalau tidak berhasil semua, Anda dimasukin gua oleh Allah, tidur 309 tahun. Begitu keluar bingung dewe lu, apa itu uangnya udah ndak laku, bahasanya udah ndak sama, tilang akhirnya jadi bedes kabeh. Gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan ini kita berharap bersama-sama, dan Anda sudah melakukan kok. Semua yang ada di hati Anda itu ke langit Mas. Dan nggak mungkin lah orang baik-baik di Indonesia, rakyat yang sebenarnya dahsyat ini sama Tuhan disia-siakan, ya nggak mungkin lah. Insya Allah akan ada perubahan. Cuman saya tidak berani ngomong perubahan itu bentuknya kayak apa, karena itu tidak boleh Mas. Kalau Anda misalnya dikasih tahu dikit sama Tuhan, apa sama stafnya Tuhan, gini-gini, kalau kamu buka, Tuhan merasa di ndas-ndasi bahasa Jawanya, merasa di merasa di ndas-ndas itu dapat dilangkain, merasa dilangkain, nanti dirubah sama dia. Tadi saya ngomong kalau Anda ikhlas tidak sampai 5 menit hujannya itu aja saya takut sebenarnya Bu. Terus nek staf hujan ngomong ini apa 5 menit, nek kata 15 menit kata apa Pak? Iya, kan aku gini. Tapi saya nekat, saya ngomong ya, karena saya tahu cintanya kepada Anda lebih besar dari kekecewaannya kepada kata-kata saya. Loh, ada perhitungan gitu loh Mas. Jangan dipikir gak ada loh. Emang berani ngomong gitu? Yang terjadi tadi itu, pokoknya kalau Anda ikhlas gak sampai ngomong itu sebentar sekali kok ya toh? Gak hujan. Sebenarnya diam-diam yang dalam hati saya gini ngomongnya, saya sudah terlanjur ngomong 5 menit loh, jangan sampai enggak loh. Jangan permalukan saya loh. Itu saya gede-gede Andi. Gitu Mas. Anda dalam kehidupan sehari-hari boleh asalkan sopan kepada Allah, ngomong gitu, ya Allah saya sudah terlanjur janjiin istri saya mau tak beliin motor ya. Saya sudah terlanjur saking cintanya saya terlanjur ngomong tapi gak punya duit, ya Allah jangan permalukan saya dong di depan istri saya. Kan kalau aku malu kamu kan ikut juga malu ya gitu. Nah, ngomong-ngomong Mas, nanti rezeki datang.
Ini beneran mas, beneran mas. Mas saya ini tidak nggak ngomong ideologi, nggak ngomong kelompok A, kelompok B, bener salah, enggak. Saya cuma mendorong Anda untuk menyatu dengan hakikat hidup yang sebenarnya. Dan Anda jangan segan-segan untuk bermesraan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali kamu yang merubahnya sendiri. Kita kira menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, namun seiring berjalannya waktu, saya baru mengerti bahwa menunggu adalah salah satu kebijaksanaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu lebih tahu waktu yang paling tepat. Kita hanya harus menunggu sampai momentum itu tiba. Entah berapa ratus, ribu, atau bahkan jutaan detik lagi, entah di bilangan hari, bulan, dan tahun keberapa, pasti akan datang ketetapannya yang tak pernah salah. Kadang di saat menunggu sesuatu, entah itu saat saya sedang bekerja, menunggu customer yang datang, menunggu antrian saat sedang transaksi di bank, atau menunggu saat sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel. Pada saat itu terkadang sedang memikirkan atau merenungi sesuatu, bisa bermacam-macam apa yang dipikirkan atau direnungi. Dalam hal menunggu, kita pribadi memang selalu memikirkan sesuatu, merenungi nasib kita sendiri. Bicara tentang nasib, memang sering teringat ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut memang sudah jelas sekali. Saya sendiri sudah melakukan hal tersebut berkali-kali. Hasilnya, perubahan demi perubahan menuju yang lebih baik memang selalu terjadi pada diri kita. Padahal untuk apa nasib direnungi? Apa yang perlu direnungi dari nasib? Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin, pun nasib ayam, sehelai bulu, setetes embun, segundukan kecil gunung, hamparan ruang yang menggendong masyarakat galaksi, apa saja. Yang perlu direnungi adalah perkembangan kerja kerasmu, ketekunan atau kemalasanmu, ketangguhan atau kerapuhan mentalmu, ketenangan atau kegalauan hatimu, pengolahan kecerdasan atau pembodohan akal pikiranmu. Yang perlu direnungi adalah naik turunnya kesabaranmu selama menunggu waktu di bumi sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Keteguhan jiwamu menjalani jarak dari awal hingga akhir tugasmu yang ini, supaya kualitas penugasan atasmu meningkat pada era berikutnya. Sesudah kepastian yang untuk sementara disebut kematian. Kesimpulan yang didapat dari tulisan Mbah Nun di Daur tersebut, kalau diartikan, bisa memiliki makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah memang maha mengetahui semua takdir manusia ciptaannya. Kita hanya sabar dan sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang saya lakukan saat ini hanya sebatas berjuang mengubah suatu keadaan
karena hasil semua itu mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tulisan Mbah Nun di Daur tadi, memang sudah dijelaskan bahwa yang perlu direnungi bukan keputusan Tuhan, yang harus direnungi untuk diperbaiki adalah keputusan-keputusanmu sendiri. Atas keputusan Tuhan, jelas masalahnya, ikhlas menerima kemarin, hari ini, atau besok. Nasib Tunji tidak baik, nasib Kasdu tidak buruk, nasib Marquesot tidak gimana-gimana. Tidak ada ukuran-ukuran semacam itu. Lebih bodoh lagi adalah perbandingan nasib. Kepiting tidak merenungi nasibnya yang tak bisa terbang. Burung elang tidak menyesali nasibnya. Kok tidak dijadikan ayam yang disantapnya? Panas tidak mencemburi dingin. Bumi tidak dengki kepada langit. Malaikat tidak meratapi eksistensinya yang tanpa nafsu. Meski juga tidak perlu kasihan kepada manusia yang kebanyakan di antara mereka hancur lebur hidupnya oleh nafsu. Bahkan yang kaya tidak ada alasan untuk menyimpulkan ia lebih sukses dibandingkan yang miskin. Sebab hidup di dunia tidak ada kaitannya dengan pencapaian dunia. Yang berkarir memuncak dengan jabatan, pangkat, kemasyhuran, dan harta benda, perlu bodoh untuk menganggap yang lain. Yang tidak mencapai itu semua berada di bawahnya, di belakangnya, atau di tempat lain yang marginal. Terkait seberapa sebentar atau lamanya kita harus menunggu, atau tentang nasib saya sendiri, memang kita berpikir Allah punya kebijaksanaan yang cukup untuk menentukannya. Selama ini Allah tak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Lagi pula, sebentar atau lama itu harusnya tak terlalu menjadi masalah. Apalagi tentang nasib kita sendiri, yang terpenting buat kita adalah berjuang. Untuk mereka yang memahami bahwa hidup bukanlah sekedar kumpulan waktu, hidup adalah kumpulan kesadaran. Karenanya, nilainya bukan ditentukan dari seberapa sebentar atau lamanya, tapi seberapa banyak kesadaran yang kita miliki tentang kehidupan itu sendiri. Kesadaran yang menjelma menjadi hikmah juga pengalaman berharga dalam setiap episode kehidupan. Begitu juga dengan menunggu, bukan seberapa lama waktu menunggu, tapi tentang seberapa banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan dari proses menunggu itu sendiri. Jika bicara nasib, seakan-akan kita bisa mengatur nasib. Apa ada hubungan antara nasib dan nasab? Apa beliau-beliau ini adalah saudara kembar yang perlu diselamatkan? Atau bahkan menyelamatkannya perlu serangkaian kata atau langkah konkret di tengah dasarnya deras fitnah di zaman ini. Melihat Daur 31, Allah bertajalli kepadamu, dan Daur 51, apa yang perlu direnungi dari nasib, sangat unik dan berhubungan. Bahwa sukses itu sebenarnya bukan terlihat dari sukses gagalnya, kaya miskinnya, pejabat bukannya di universitas patang puluhan. Sangat menarik, karena ini melawan mainstream orang kebanyakan. Apa itu benar atau tidak, dan bagaimana kok bisa begitu? Apa enggak gila? Kita belajar bahwa untuk janjian, saling bertemu saja sekarang ini bisa sulit, walaupun enggak sulit-sulit amat, karena bisa saja enggak mau, enggak level atau ketemu tapi basa-basi,
untuk mendapatkan bertemu yang bukan basa-basi menjadi sesuatu yang langka. Di Ma'iyah ini bisa bertemu yang bukan basa-basi, share ilmu sangat unik dan menarik. Di Universitas Patang Puluhan bisa dipelajari cara manajemen perasaan geram, marah, getih sampai ngawruh berdasarkan cita sejati pada diri lillah, menyelamatkan diri yang bertempat tinggal kok dilalah nggak bisa memilih pas lahir, yaitu di bumi pertiwi. Untuk menyelamatkan diri ternyata perlu mengetahui ilmu peta diri. Sedangkan untuk menyelamatkan bumi pertiwi diperlukan pengenalan terhadap bumi pertiwi. Punya apa, bisa apa, asetnya berapa, hutangnya berapa, cash flow-nya, non cash flow-nya apa saja, investasinya apa saja, dan seterusnya. Duitnya si bumi pertiwi oleh pengelolanya ini bisa menaungi sampai berapa keturunan, atau malah kebangkrutannya si bumi pertiwi oleh pengelola harus ditanggung berapa keturunan atau dinasti, dan seterusnya. Ternyata untuk membentuk diri diperlukan disiplin yang bagusnya kelihatan semakin dini semakin baik. Ini tidak semudah menggoreng tempe, tapi tidak sulit-sulit amat. Di Universitas Patang Puluhan, kata orang, disebut dengan disiplin yang tinggi untuk secara dinamis dan irama cepat tempo tinggi menyediai batas-batas yang tak terkira antara orang benar atau orang-orangan, manusia sejati atau kepalsuan dan pemalsuan, antara denotasi yang didera oleh konotasi hingga ke konotasi yang justru memproses pematangan denotasi berikutnya. Padahal untuk apa nasib direnungi? Apa yang perlu direnungi dari nasib? Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin, pun nasib ayam sehelai bulu, setetes embun, segundukan kecil gunung, hamparan ruang yang menggendong masyarakat galaksi, dan apa saja. Yang perlu direnungi adalah perkembangan kerja kerasmu, ketekunan atau kemalasanmu, ketangguhan atau kerapuhan mentalmu, ketenangan atau kegalauan hatimu, pengolahan kecerdasan atau pembodohan akal pikiranmu. Yang perlu direnungi adalah naik turunnya kesabaranmu selama menunggu waktu di bumi sebelum dipindahkan ke tempat yang lain, ketaguhan jiwamu menjalani jarak dari awal hingga akhir, supaya kualitas penugasan atasmu meningkat pada era berikutnya sesudah kepastian yang untuk sementara disebut kematian. Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin. Yang perlu direnungi adalah kematian. Terkait seberapa sebentar atau lamanya kita harus menunggu, atau tentang nasib saya sendiri, saya berpikir Allah punya kebijaksanaan yang cukup untuk menentukannya. Toh selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Sebentar atau lama, itu harusnya tak terlalu menjadi masalah. Apalagi tentang nasib kita sendiri, yang terpenting buat kita adalah selalu berjuang. Untuk mereka yang memahami bahwa hidup bukanlah sekedar kumpulan waktu,
bahwa hidup adalah kumpulan kesadaran. Karenanya, nilainya bukan ditentukan dari seberapa sebentar atau lamanya, tapi seberapa banyak kesadaran yang kita miliki tentang kehidupan itu sendiri. Kesadaran yang menjelma menjadi hikmah, juga pengalaman berharga dalam setiap episode kehidupan di dunia ini. Begitu juga dengan menunggu, bukan seberapa lama waktu kita untuk menunggu, tetapi tentang seberapa banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan dari proses waktu untuk menunggu itu sendiri. Sekian, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.